Halo, selamat pagi. Jadi di sini kita akan bahas gelombang stasioner, terutama adalah gelombang berdiri akibat terjadinya superposisi. Oke, jadi kita lanjut ke pemantulan gelombang dulu. Ada dua jenis ya. Yang pertama terjadi ketika ada yang disebut dengan ujung terikat. Jadi contoh gelombangnya yang memantul dari kiri ke kanan. Jadi arah pantulannya akan terbentuk seperti itu. Ya. Oke, jadi dia bergerak nih ke kanan, terus mantulnya dia ternyata ke bawah dan ke kiri. Ini di ujung terikat. Jadi kalau misalkan dalam bentuk gelombangnya gelombang tali ya. Jadi gelombang tali ujungnya terikat. Jadi bentuk pantulannya akan seperti itu. Lalu bagaimana kalau misalnya ujungnya bebas? Dia bergerak ke kanan, naik dulu karena ujungnya di sini dianggap jadi seperti cincin ya. Jadi naik dan balik lagi ke situ. Jadi nggak ke bawah. Jadi ada dua jenis yang akan kita bahas di sesi ini, yaitu gelombang yang dipantulkan, yang satunya di ujung terikat, yang satunya adalah di ujung bebas. Oke, jadi kita ke animasinya ya. Jadi kalau gelombang ujung terikat nanti akan berbentuk gambar seperti ini. Kita akan cek di animasinya sekarang. Oke, jadi seperti biasa kita menggunakan aplikasi dari Pad ya, dari sini. Banyak Pad. Dan ini adalah salah satu aplikasi animasi tentang gelombang, yang mana kita bisa atur di sini beberapa menunya ada, sudah seperti kita bahas di sesi sebelumnya tentang gelombang. Nah, di sini ada 3 pilihan ya. Jadi ini diibaratkan adalah tali dan ini seperti partikel ya, atau bola-bolanya ini. Ada keadaan fixed end atau ujung terikat. Ini ada loose end, ada ujung bebas. Kemudian no end. Jadi tidak ada batasan dan gerak terus tak hingga. Sekarang kita bahas di sini adalah dua, terikat sama bebas. Ada dua. Beberapa yang bisa disetting di sini ada amplitudo. Jadi ini ada bisa 3 jenis ya. Secara manual kita manual gerakan naik turun. Kemudian ada osilasi, kemudian ada pulse. Jadi pulse itu sekali pencet di sini nanti membentuk sebuah hentakan ke atas ya. Nah, di sini bisa kita atur amplitudonya, kita misalkan di 0,75 cm aja. Kemudian di sini pulsnya bebas. Di sini ada dampingnya, seperti ada gesekan ya, kalau dalam mekanika itu seperti gesekan ya. Nanti kita lihat langsung ke animasinya dari non sampai lots. Jadi dari tidak ada sampai banyak. Kemudian tegangan tali di sini misalkan ada sangat rendah, ada tinggi, kita pakai di tengah-tengah aja. Nanti kalian bisa coba-coba sendiri hasilnya seperti apa. Kemudian ada beberapa alat yang bisa kita gunakan, ada penggaris, ada timer, ada reference line. Reference line udah nggak perlu sih. Ini ada ruler juga, ada timer. Ini reference line. Kita mending pakai ruler aja. Nah, untuk saat ini nggak usah saya isi ya. Sekarang kita mencoba untuk yang osilasi. Ini adalah ujung terikat. Kita coba yang osilasi. Nah, saya pause dulu. Frekuensinya di amplitudenya di 0,75 cm dengan frekuensi 1,5 Hz. Dengan keadaan dampingnya 0, nggak ada, dengan tegangan sedang ya, tengah. Saya reset, saya restart, kemudian mulai bergerak berosilasi naik turun. Ya, ini ujung terikat dan akan ada kembali pantulan gelombang. Jadi dia akan bertemu, jadi gelombang datang dan gelombang pantul dia akan bertemu. Jadi seperti itu. Sekarang, nah, kita pakai angka yang lebih pasti ya. Kita pakai angka yang lebih pasti, kita gunakan penggaris. Kita misalkan dulu, misal kita coba-coba. Di tengah-tengahnya kita misalkan di 3 deh garisnya. Di 3.
Penggaris ini menyatakan nanti jauhnya seberapa, karena di 0,75 sekitar sini ya. Jadi ini dari jarak dari titik sumber ke ujungnya ya, ujung terikatnya. Nah dari sini kita coba untuk osilasi dan pulse. Jadi kalau kita lihat sekarang di pulse, kita pencet sekali, ada gelombang yang diciptakan bergerak ke kanan hanya satu ya. Ya ini udah slow. Kemudian di ujung terikat, nah dia akan membentuk pantulan ke bawah. Dan mantul lagi ke atas. Itulah yang terjadi ketika ujungnya terikat. Dan akan terus berlanjut seperti itu jika hanya ada satu hentakan. Dalam keadaan seperti ini. Nah, lalu apa yang terjadi kalau misalnya itu terjadi banyak hentakan? Kita coba dua sekarang. Ini satu, sudah bergerak ke kanan, kemudian kita gerakkan lagi sekarang, gerakkan ke kanan juga. Nah, ini turun dan ketemu sama yang tadi, dia akan membentuk sebuah gelombang baru. Jadi di sini akan membentuk sebuah persamaan gelombang baru. Karena ada gelombang sumber dan gelombang pantul. Jadi dia akan terus terjadi superposisi. Jadi akan membentuk seperti itu, di sini mantul lagi ke atas dan seterusnya. Sekarang kita akan coba ketika gelombangnya terus berosilasi naik turun. Ya. Tinggi awalnya dia mencapai di sepenggaris inilah. Ya, di amplitude 0,75 cm. Apa yang terjadi? Nah, dia bahkan bisa melewati penggaris ini. Tadi hanya segini kan awal sumbernya. Dia bisa melewati itu 2 kalinya maksimal. Ya, sampai setinggi ini. Kalau saya pause sudah sampai setinggi ini. Tadi awalnya kan hanya di sini kan. Nah, ini terjadi superposisi dari gelombang. Tapi kalau dibiarkan lama-kelamaan dia juga nanti bisa mengecil. Oke. Dan nanti bisa kalian coba sendiri. Yang jelas gelombangnya akan berubah. Kemudian kalau kita start lagi, keadaannya awal sama, kemudian kita isi damping. Apa sih damping itu? Bisa kalian coba. Nih langsung ke latch. Jadi kalau misalnya mau buat osilasi di sini bergerak, ini sudah tinggi, dia hanya geraknya nanti di ujungnya gimana? Nggak kerasa, jadi seperti tidak nyampe. Kalau di air sih banyak yang seperti itu. Jadi di sini seperti tidak ada gelombang padahal sudah ada rambatan. Di seolah-olah seperti gesekan. Kalau kita kecilin, di sini sudah bisa mulai bergerak ya, turun. Anggapannya keras ya dia ya. Nah, dalam kondisi dia berarti tidak ada. Kita misalkan diasumsikan tidak ada, sehingga amplitudo yang tadi 0,75 dia bisa bergerak lebih besar lagi. Jadi seperti itu. Itu yang terjadi jika gelombangnya ujungnya terikat. Nah, nanti kita akan bahas bagaimana persamaannya. Jadi ketika ujung terikat seperti ini, nanti akan ada sebuah persamaan gelombang yang terbentuk tergantung nanti di posisinya di sebelah mana gitu. Oke, kita coba ke persamaannya. Jadi ini gambarnya yang sudah saya potongnya dari aplikasi tadi. Ini adalah contoh hasil perpaduan dua gelombang yang sumber dengan pantul yang sudah dipantulkan ya. Jadi sehingga di sini tampaknya sudah ada perbedaan tinggi amplitudo yang terbentuk. Jadi sengaja saya capture yang seperti ini. Ini adalah ujung terikat. Ya, gelombang ujung terikat. Pertama-tama
Untuk gelombang datang di titik P, kita lihat gambarnya seolah-olah dia baru masih datang, dia berarti digerak ke kanannya. Dia memiliki persamaan Y sama dengan A sin omega T min Kx. Karena bergerak ke kanan nanti minus Kx. Oke, itu persamaan standar dari sesi sebelumnya. Kemudian untuk gelombang pantul, gambarnya coba kan. Ya. Dia kalau mantul ke bawah. Ya, tapi bentuknya masih sama, cuma dia ke bawah dulu berarti. Jadi persamaannya sudah dia bergerak ke bawah, berarti di sini minus, ya, dan bergeraknya ke kanan, berarti di sini jadi plus. Ya, kalau yang normal kan di sini minus karena ke kanan. Sekarang ini ke kiri, maksud saya ke kiri, jadi di sini plus. Jadi superposisi itu berarti kita jumlahkan dua persamaan simpangan ini. Jadi ketika terjadi perpaduannya, ya jadi seperti ini. Nanti ketemu dia gitu kan, seperti tadi di animasinya. Dua persamaan I1 dan I2. Nah, kita mengingat lagi persamaan yang ada di matematika. Sin A min B sama dengan sin A cos B minus cos A sin B. Kalau sin A plus B, sin A cos B plus cos A sin B, kan gitu. Jadi kita anggap A-nya adalah omega T sebagai A, kemudian Kx-nya sebagai B. Ini jadi A. Baru kita jumlahkan di sini, sehingga yang dihasilkan adalah, ya nanti tinggal dijumlahkan biasa. Tinggal ini ditambah. Dijumlahkan biasa. I1 tambah I2 sehingga ketemunya adalah nanti salah satunya yang hilang itu adalah yang mana ya? Jadi ada yang hilang nanti. Cos A. Jadi hasilnya adalah, jadi jangan lupa di sini ada minus ya. Ada minusnya sehingga hasilnya jadinya 2A cos A sin B. Jadi 2A cos A sin B, karena di sini minus, walaupun kita jumlahkan berarti sin A min B plus minusnya minus ya di dalam kurung sin A plus B kan gitu jadinya ya, menjadi minus ya, sehingga hasil akhirnya adalah cos A sin B atau A nya kita ganti cos omega T sin Kx. Ini ada 2A nya. Jadi persamaan simpangan ketika ada gelombang yang ujung terikat dan terjadi pemantulan dan terjadi superposisi, jadi persamaan simpangannya menjadi 2A cos omega T sin Kx. Jadi itu persamaan simpangannya. Jadi akan terbentuk sebuah persamaan simpangan yang baru. Karena seperti yang kalian lihat tadi di animasi, terjadi perubahan nanti di gelombang itu. Jadi amplitudonya bisa jadi 2 kalinya. Nah, amplitudo gelombang stasioner yang di sini dari persamaan ini bisa dibuat lagi, jadi amplitudonya pada sebuah titik pada jarak x tertentu dapat ditentukan dengan mengambil dari sini. Di amplitudonya yaitu 2A sin Kx, jadi kita tinggal ambil bagian yang ada x-nya. Jadi 2A sin Kx ini adalah nilai amplitudo dari sebuah gelombang stasioner. Itu gelombang stasioner. Nah, sekarang ada sedikit yang perlu dibahas di sini adalah terkait dengan bentuk gelombangnya. Jadi kalau ini kan ujungnya terikat, maka akan membentuk sebuah pola. Jadi karena dia terus bergerak naik turun, jadi seolah-olah dia jadi akan membentuk pola seperti ini, naik turun kan gelombangnya. Jadi yang akan dibahas ini adalah posisi simpul. Simpul pertama tepat di ujung terikat, itu namanya simpul pertama. Kemudian itu simpul kedua, simpul ketiga, simpul keempat, dan seterusnya. Tergantung jumlah gelombangnya ada berapa yang dibentuk oleh tali itu. Jadi ini disebut dengan simpul ketika nilai simpannya sama dengan 0.
Kemudian ada yang baru lagi di sini disebut dengan perut. 2 titik, entah atas atau bawah sama aja. Jadi ini posisi perut pertama. Ini juga posisi perut pertama, sama. Jadi nanti yang akan dihitungnya dari ujung terikat. Jadi ujungnya terikat di sini. Jadi perut pertama ke ujung terikat. Itu perut kedua, perut ketiga, dan seterusnya ke kiri semakin. Oh, ini perut ketiga ya. Saya lupa ganti. Perut ketiga, jadi per 1, 2, ketiga. Kita bahas spesifik sekarang satu-satu terkait dengan simpul. Simpul pertama, simpul kedua, simpul ketiga, simpul keempat. Simpul pertama letaknya tepat di ujung terikat. Nah, simpul kedua ini posisinya berapa gelombang dari ujung terikat ini? Acuannya adalah ujung terikat. Kalau simpul pertama ya jaraknya adalah 0, karena pas di ujung terikat, terhadap ujung terikat. Kalau simpul kedua berarti kita menghitung salah satunya boleh, mau lewat atas atau lewat bawah boleh. Kalau misalnya lewat bawah berarti di sini. Jaraknya dari simpul kedua ke ujung terikat adalah setengah gelombang. Ini. Berarti simpul ketiga sekarang berapa? Ya. Hitung dari sini sampai sini. Simpul ketiga ini berapa gelombang deh? 2/2. Atau 1 gelombang. Pas kan 1 gelombang kalau lihat yang biru saja. Kalau lihat yang kuning boleh yang kuning aja ikuti. Kemudian berarti sekarang simpul ketiga tadi ya. Simpul keempat 3/2. Simpul kelima 4/2 dan seterusnya. Jadi nambah setengah gelombang. Jadi nambahnya setengah gelombang. Dari 0 tambah setengah, tambah setengah, tambah setengah, dan seterusnya. Sehingga dapat persamaan X simpul itu sama dengan N-1/2 kali lambda. Jadi kalau simpulnya simpul pertama kita masukkan ini sama dengan 1 nih ya. Di N ini sama dengan 1. Simpul pertama 1 kurang 1 0 ya, hasilnya 0. Simpul kedua berarti sini N nya sama dengan 2, masukkan 2 di sini. 2 kurang 1 bagi 2 ya setengah lambda. Itu adalah jarak dari simpul ke sebuah ujung terikat. Sekarang kita bahas tentang perut. Itu yang disebut dengan perut. Perut pertama, perut kedua, perut ketiga ya. Nah, sekarang kita mau cari posisi jaraknya dari perut ke ujung sini. Ke ini intinya. Perut pertama, kita misalnya lihat yang kuning sekarang. Perut pertama, jaraknya dari sini membentuk berapa gelombang? Membentuk 1/4 gelombang. Ke bawah juga sama. Ini adalah 1/4 gelombang. Maka perut pertama itu jaraknya adalah 1/4 lambda ke ujung terikat. Sekarang perut kedua. Jadi kalau perut kedua lebih jauh lagi, mulainya dari sini sampai membentuk di sini perut kedua. Berarti kalau yang biru ingat ikut yang biru. Berarti di sini membentuk berapa gelombang? 3/4 gelombang. Kalau kuning juga sama, yang kuning aja. Ini saya ganti warna coba. Kalau misalnya yang kuning ya, ini berarti kan dari gambar aja udah kelihatan sih sebenarnya. Nah, ini membentuk 3/4 lambda. Jadi dari 1/4, 3/4, lalu perut ketiga gimana? 5/4, perut keempat 7/4, itu adalah kelipatan dari bilangan ganjil. Jadi 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Sehingga persamaan untuk perut itu adalah 2N, jarak dari perut ke ujungnya 2N min 1/4 kali lambda. Jadi kalau N nya adalah 1 ya berarti 2 kali 1 2, kurang 1 berarti 1/4.
Ya, ingat ya, mulainya ini N berarti sama dengan 1 yang pertama. Di ini ya N sama dengan 2. Jadi seperti itu. Itu yang dibahas di jam ini ya. Oke, ini tentang gelombang ujung terikat yang memiliki persamaan simpangan yang baru ya, jadinya 2A cos omega T sin Kx. Sekarang kita ke gelombang ujung bebas. Nah, ini sudah terlihat sih bentuknya ujung bebas. Boleh kita coba lagi di animasi. Jadi di animasi di sini tinggal di lus N ya. Jadi ujung bebas kita gunakan hal yang sama, amplitude 0,75, frekuensi 1,5. Nanti berosilasi, tensinya tengah-tengah, dampingnya 0. Sekarang kita coba kalau dalam bentuk pulse dulu ya. Ketika dia diberikan sebuah hentakan 1 bergerak ke kanan dan bergerak lagi 1. Nah, ini menyusul ya. Sekarang kita lihat apa yang terjadi ketika ujungnya di sini bebas, bisa naik turun. Dia naik, turun, balik lagi ke sana. Dia balik dan ketemu gelombang yang lain yang datang belakangan. Nah, di sini akan terjadi superposisi. Dan kembali lagi. Nah, ketika tadi di sini seperti ujung terikat ya, jadi bentuknya akan jadi seperti ini. Nah, ketemu lagi ujung bebas, turun, balik lagi, membentuk lagi superposisi, dan seterusnya. Oke, itu yang terjadi jika terjadi pada gelombang ujung bebas ya. Jadi terjadi superposisi pada gelombang ujung bebas, dan kalau misalnya berosilasi jadi juga akan nampak seperti apa. Kita bisa lihat ujung bebas, dia ujungnya jadi naik turun. Nah, jadi akan membentuk gelombangnya akan seperti ini, dia naik turun. Karena di sini dikatakan di ujung bebas, maka sudah langsung saya capture untuk yang di PowerPoint ya. Oke, ketika di ujung bebas ini sudah ada gambarnya, udah saya capture. Ini ujung bebas akan membentuk pola seperti ini. Yang pertama-tama kita perlu tinjau adalah ketika satu yang pertama gelombang datang bergerak ke kanan, maka mendapat persamaan Y sin omega T min Kx normal. Kemudian gelombang pantung dari sebuah ujung bebas yang seperti ini, ketika dia dipantulkan dan mulai bergerak ke kiri, maka persamaannya hampir sama karena dia posisinya masih di atas. Jadi A sin dalam kurung omega T. Sekarang bedanya di sini ada tanda plus. Jadi di sini ada tanda plus karena bergeraknya ke kiri. Jadi sama halnya seperti tadi. Sin A min B tambah sin A plus B tinggal dibuka lagi. Nah, sekarang ini tinggal dijumlahkan. Kalau tadi kan karena ada minusnya ya. Sekarang kita tinggal dijumlahkan. Ini dijumlahkan. Sin A cos B minus cos A sin B ditambah dalam kurung sin A cos B plus cos A sin B ketika ini dijumlahkan. Nah, jadi yang hilang ini bagian ini yang hilang. Ini jadi hilang kan karena plus sama minus. Maka hasilnya adalah sin A cos B jadi sin omega cos Kx. 2A sin omega T cos Kx. Ini adalah untuk ujung. Sorry, ini saya lupa ganti ya. Jadi persamaan simpanan untuk ujung bebas 2A sin omega T cos Kx. Dan tetap ada amplitudo gelombang stasioner. Yang disebut dengan amplitudo gelombang stasioner adalah nilai amplitudo pada suatu jarak tertentu.
Jadi nilainya adalah 2A cos KX yang ada X. Jadi diambil dari sini 2A cos KX. Itu ambil dulu gelombang stasioner ya. Dan yang akan kita bahas sekarang adalah tentang ya gelombang ujung bebasnya. Jadi kita akan bahas di sini biasa ya. Ini yang disebut dengan simpul seperti tadi. Ini sekarang perut. Ya. Balik lagi ini simpul. Jadi ini simpul 1, simpul 2, ini perut 2. Kita cek dengan gambar yang lain. Ya, jadi seperti ini. Kanan itu adalah ujung bebasnya. Itu simpul pertama, simpul kedua, simpul ketiga, simpul keempat. Ya, kalau digambarnya cukup sampai di situ. Sekarang itu perut pertama yang nempel dengan ujungnya, dengan tiangnya, tetap kita bilang sebagai perut pertama. Perut kedua, perut ketiga, yang ada perut keempat. Jadi perut pertama ini sama ini boleh salah satunya, karena sama ya, jarak dari ujung bebas ke sebuah perut mau atas sama bawah pasti nilainya adalah sama gitu. Oke, pertama kita bahas simpul. Bahkan di sini ada 4 simpul. Oke, simpul pertama dari ujung sini, ujung tiang kanan ini, itu nilainya berapa ke sini? Dia hanya membentuk 1/4 lambda. Lalu kalau kita lanjutkan perjalanan sampai simpul kedua, dia akan membentuk 3/4 lambda. Jadi bisa dilihat dari sini, ini setengah tambah 1/4 yang tadi, hasilnya adalah 3/4. Bergerak ke kanan lagi 5/4, dan ini adalah persamaannya terbalik. Jadi untuk simpulnya itu adalah 2n-1/4 lambda. Jadi kalau n-nya adalah simpul pertama, berarti 2 kali 1, 2 dikurang 1, 1/4 lambda. Ini adalah persamaan untuk menghitung simpul jika ujungnya adalah ujung bebas. Itu yang 7/4 lambda. Sekarang kita ke perut 1, perut 2, perut 3. Itu persamaan perutnya, karena ya tinggal sama seperti yang tadi, sama seperti simpul pada ujung terikat. Jadi kebalik-kebalik sekarang. Kalau perut pertama kan ini perut pertama, ya berarti 0. Ya ini 0 jaraknya karena pas kan. Sekarang perut kedua, ini jaraknya di sini. Perut kedua berarti kita hitung gambar ke sini ke titik. Ini berapa gelombang? Nilainya adalah setengah. Dari ujung sini sampai di sini, ya nilainya adalah setengah. Kemudian lanjut ke perut ketiga, tambah lagi setengah, tambah naik X. Saya ganti warna. Jadi perut ketiga nih naik sini. Nah ini jadi setengah juga tambahnya kan. Ini setengah tambah setengah ya 2/2 lambda atau lambda. Jadi terbalik seperti yang tadi. Kalau tadi di ujung terikat perutnya yang ada 1/4-nya ya, yang simpulnya yang gampang tinggal tambah setengah. Sekarang ini kebalik di perut. Jadi perutnya adalah n-1/2 kali lambda. Jadi kalau misalnya menghitung berapa jarak perut ketiga, jadi perut ketiga mana perut ketiga ini ke ujung bebas, maka jaraknya adalah ya 2, 3-1 kan jadi 2/2, jadi sama dengan lambda. Maka jaraknya sama dengan 1 gelombang. Jadi seperti itu maksudnya. Nanti kita coba ke soal. Ini contoh soalnya.
Jadi bisa dibaca soalnya seutas tali 2,5 meter ditahan dengan ujungnya diikat pada sebuah tiang. Jadi ujung terikat yang kita gunakan sekarang di sini. Kemudian ujung lain diketarkan harmonik dengan frekuensi 2 Hz dan amplitudo 10 cm. Jika kecepatan gelombangnya dalam senti itu adalah 40 cm per second, coba sekarang kita hitung amplitudo gelombang stasioner di titik yang jaraknya 75 cm dari titik awal. Simpangan gelombang pada titik tersebut, simpangannya pada titik yang tadi 75 cm jika tali diketarkan selama 2,5 detik. Letak simpul ke-6. Oke, kita hitung simpul. Terus banyak pola gelombang stasioner yang terjadi pada tali. Oke. Nah, ini diketahuinya L-nya 2,5 meter atau 250 cm, amplitudenya 10 cm, frekuensi 2 Hz sehingga periodenya setengah second. Cepat rambatnya adalah 40 cm per second. Nah, ini inti untuk soal ke B. Ya, oh ini bukan dipakai. Kita langsung ke A. Amplitudo gelombang stasionernya. Jadi yang di sini menggunakan ujung terikat, berarti yang ada X-nya adalah gelombang stasioner. Tinggal kita masukkan gelombang stasioner ujung terikat adalah 2A sin Kx. Kx-nya bisa diganti 2pi X per lambda kan. Jadinya di sini 2 kali A-nya 10 sin 2pi, karena X-nya adalah 75 cm dari awal, dari titik awalnya, boleh diganti 75 dibagi 20, nanti baru kali 2pi, jadi derajat ya, jadi derajat hasilnya 1350 derajat. Ini kan dalam pi nih, 75 dibagi 20 dulu, nanti baru dikali 2pi. Pi-nya adalah 180 derajat gitu maksudnya. Sehingga hasilnya adalah nilai sin ini adalah nilainya adalah minus 1. Minus 1 kali 20 hasilnya minus 20 cm. Maka besarnya amplitudo gelombang stasiun dari persamaan gelombangnya tadi adalah minus 20 cm. Tinggal masukkan angka sih. Kemudian soal yang ke B, berapa simpangannya jika pada posisi yang di A, pada posisi 75 cm tadi, tapi waktunya adalah 2,5 detik. Nanti kalau ke waktu tinggal kita menggunakan YP adalah AP cos 2 PF kali T. Jadi sebenarnya kan rumusnya Y sama dengan 2A sin Kx cos omega T. 2A sin Kx cos sin Kx ini sudah digunakan di sini. Jadi tinggal kita menggunakan jadinya AP, amplitudo gelombang stasionernya. Maka tinggal kita memasukkan cos omega T-nya di sini. Karena omega T adalah 2pi F kali T, jadinya tinggal mengganti 2pi, frekuensinya 2 Hz, T-nya adalah 2,5 detik. Maka hasilnya adalah 10pi cos 10pi sama dengan 1. Dan hasilnya tetap minus 20 cm. Berarti di detik itu dan pada waktu yang di detik 2,5, maka ternyata mendapatkan hasil yang sama. Jadi nilainya simpangannya adalah minus 20 cm. Soal kecil adalah berapa simpul untuk ujung terikat, yaitu simpul ke-6. Simpul ke-6 berarti tinggal masukkan dari rumus simpul. Jadi N-nya adalah 6, 6 kurang 1 dibagi 2 kali 20 cm itu adalah lambda. Ini rumus simpul ke N-nya. Atau XS simpul. Ini simpul ke-6, N-1 per 2. Lambda. Hasilnya adalah 6 kurang 1, 5 ya. Jadi 50 cm. Ini adalah jarak simpul dari ujung terikat. Itu jaraknya simpul ke-6 dari ujung terikat adalah 50 cm. Dan bagian D, berapa sih jumlah pola gelombang yang terjadi, berapa jumlah gelombangnya? Ya, tinggal kita hitung. Panjang tali yang digunakan adalah 250
cm, sedangkan panjang untuk satu gelombangnya adalah 20. 250 dibagi 20, maka akan terbentuk 12,5 gelombang. Jadi simpelnya seperti itu aja dulu, contohnya cukup ya, karena waktunya juga sudah lumayan lama ini video. Bisa kalian lihat lagi di buku, baca-baca, dan lihat lagi contoh-contoh yang lainnya. Kemudian rangkuman persamanya juga ada, silakan coba-coba jawab di buku yang ada ya. Coba jawab soal-soalnya. Yang jelas konsep dasarnya dari materi ini adalah bagaimana gelombang bisa terbentuk jika salah satu ujungnya itu terikat atau bebas. Jadi ada terjadi superposisi. Jadi ada perpaduan gelombang antara gelombang datang dan gelombang pantul seperti yang ada di animasi tadi. Itu konsep dasarnya, semoga bisa dipahami. Untuk perhitungannya sederhana, tinggal masukkan angka aja sebenarnya. Ya, semoga bisa dipahami. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Selamat pagi.